Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 30 Januari 2023. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati kita bersama-sama untuk dapat mengikuti renungan ini dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami dimanapun saat ini kami berada. Roh Kudus yang mengajar kami sehingga kami memiliki pengertian baru mengenai firman-Mu. Urapi kami, ajar kami, sehingga kami senantiasa boleh memiliki prioritas di dalam Engkau. Kami mengerti kehendak-Mu pada zaman ini, dan kami sungguh-sungguh rindu menjadi pengelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, berfirmanlah bagi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan yang memerdekakan, yang menguatkan, bahkan mengoreksi kami dari setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh kembali membaca firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah terpisah dari Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 9. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka,
menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan di dalam kekelaman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, dan mari kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah tidak pernah berniat meninggalkan kita. Kalaupun kita memiliki hubungan yang terputus dengan Tuhan, itu karena adanya hal-hal yang masih harus dibereskan terlebih dahulu, yang mungkin tanpa kita sadari sudah menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya secara lunas di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kita boleh mencari tahu setiap apa yang menjadi penghambat di dalam hubungan ataupun penghalang untuk kita boleh bersama dengan Tuhan adalah dosa. Di dalam bertobat dan mengakui dosa serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi adalah solusi untuk mengatasi hal ini. Saudara-saudaraku, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan bergembira menyambut kita dan mengampuni kita, serta menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita harus senantiasa meluangkan waktu untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, baik melalui saat teduh, doa-doa kita, melalui pujian penyembahan, membaca firman Tuhan dalam Alkitab, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk membuat kita kembali merasakan kehadiran Tuhan. Nah, saudara, di balik setiap kesibukan kita, bisa saja kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya senantiasa berada bersama kita. Tetapi dengan beratnya himpitan persoalan ataupun mungkin timbunan dosa, atau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara teratur, atau juga mungkin kita malas mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, hal ini semua akan membuat kita semakin sulit untuk mengetahui janji Tuhan, dan kita akan gampang berada di posisi di dalam kesunyian ataupun kekosongan. Saudaraku, jarak yang terbentang antara bumi dan langit sangatlah panjang. Itu menunjukkan keterbatasan kita di dalam mengetahui rancangan ataupun rencana Tuhan di dalam hidup ini. Waktu yang kita anggap terbaik belum tentu yang terbaik di mata Tuhan. Sementara kita harus mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang paling tahu mengenai apa yang terbaik bagi manusia ciptaannya. Dan apa yang dibuat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang indah pada waktunya. Saudara, menjadi penyebab di dalam ia tidak mendengar ataupun terpisahnya kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dan kita juga waspada dan pastikan saat kita ada di dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak bercokol bebas di dalam dosa, karena dosa yang dibiarkan terus-menerus dalam diri kita sesungguhnya akan menghalangi ataupun memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, hal yang terjadi, kita akan terbentur di dalam banyak masalah. Dosa bisa menghalangi tersambungnya kita dengan Tuhan untuk masuk di dalam kekudusannya. Kita harus pastikan benar bahwa tidak ada lagi kejahatan yang kita simpan, tidak ada dosa yang kita sembunyikan di dalam hidup kita. Dosa merintangi kita untuk memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan Dia tidak akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hal inilah yang disebutkan di dalam ayat 1 dan 2.
Saudara-saudaraku, yang menjadi pemisah antara kita dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat kita mengalami Tuhan menyembunyikan diri adalah dosa kita juga. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk dan tidak mampu menyelamatkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang peduli, dan Dia tidak pernah cuek di dalam hidup kita. Ia tidak tuli ataupun Ia tidak membawa satu kerugian di dalam hidup kita. Tetapi yang sering kerap terjadi adalah dosa-dosa yang di dalam diri kita yang belum dibereskan, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari, akan menjadi penghalang atas hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat ataupun kita mengalami perasaan tidak terkoneksi, ataupun perasaan di mana kita tidak mendengar bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang mengira bahwa mereka mampu menyembunyikan diri dengan rapi sehingga sanggup menipu Tuhan. Dan hal ini adalah pikiran yang keliru, karena biar serapi apapun kita menyimpan dosa, Tuhan selalu mengetahui, dan hal ini menjadi penghalang untuk kita boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh semakin hari semakin memeriksa diri kita, introspeksi diri. Apa saja yang menghalangi kita ataupun yang memblokir hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin sudah mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, tetapi dosa akan menghalangi dan menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga akhirnya mendatangkan malapetaka. Jadi saudaraku, jangan beri toleransi pada dosa sekecil apapun, karena baik besar ataupun kecil dosa tetaplah dosa yang menjadi penghalang. Seperti di dalam Galatia mengatakan, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Oleh karena itu ingatlah pesan Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Singkirkanlah segala dosa-dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan, sehingga kita tetap terhubung sepenuhnya dengan Tuhan tanpa gangguan apapun. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Kita boleh percaya bahwa Tuhan adalah Allah Sang Pemurah dan Maha Kasih. Dosa seberat apapun ukurannya dan bentuknya, dan apapun alasannya, tetaplah dosa, dan itu akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Hari demi hari Engkau menuntun kami, sehingga firman-Mu membawa kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas kesalahan kami, ampuni dosa kami, ampuni ketidakjujuran kami, ampuni setiap hal yang ada di belakang kami. Kami rindu boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami berlari kepada kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Senin, saudara-saudaraku, semangat bekerja. God bless you all.